Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu bahagia. Kali ini kita harus bahagia, dan yang belum bahagia jangan lupa bahagia, penting bahagia. Apalagi ketika saat ini Indonesia menjadi percontohan dunia. Kekayaan kita, persatuan kita, keragaman kita, yang kemudian dikemas dengan satu Bhinneka Tunggal Ika, hari ini menjadi percontohan dunia yang kemudian disampaikan dengan jelas lugas oleh Sekjen PBB. Di tengah situasi global yang membelah, akhirnya dunia menemukan satu keistimewaan hebat yang ada di Indonesia. Satu negara kepulauan dengan kepulauan terbesar di dunia, tapi mampu bersatu. Bersuku-suku bangsa, tapi mampu bersatu menjadi bangsa Indonesia. Ini tentunya kita harus menyadari dan harus bersyukur. Kita memiliki seorang founding father, Bung Karno, yang luar biasa meletakkan bangsa Indonesia dengan satu ideologi yang kokoh, yaitu ideologi Pancasila yang di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, ketika hari ini dunia menyatakan lewat Sekjen PBB masa depan dunia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau kemudian ada sebagian kecil warga negara Indonesia yang masih berupaya untuk memecah belah bangsa, berupaya untuk mengganti sistem kenegaraan kita atau menjadi khilafah, ini tentunya dipertanyakan. Ketika saat ini Sekjen PBB yang sudah punya referensi komplit tentang sistem pemerintahan dunia dari banyak negara, dan hari ini terkagum dengan Bhinneka Tunggal Ika dan merekomendasikan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sistem dunia. Artinya apa? Artinya Indonesia menjadi mercusuar dunia dengan gagasan Pancasila, dengan gagasan Bhinneka Tunggal Ika. Kita simak penjelasan dari Sekjen PBB. Strong multilateral institutions to go with it, based on equity, solidarity, and universality. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, is not only Indonesia's national motto, it is the key to forging a better future for all. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, is not only Indonesia's national motto, it is the key to forging a better future for all. And I'm immensely grateful to the over 5,000 peacekeepers from Indonesia and other ASEAN member states serving around the globe. Dear ladies and gentlemen of the media, a very good morning. I'm pleased to be back in Indonesia and to participate in the 13th ASEAN UN Summit meeting. We will focus on a wide spectrum of issues, from our cooperation with ASEAN to regional concerns and global challenges. I deeply appreciate Indonesia and ASEAN's determined advocacy on the climate crisis, sustainable development, and non-proliferation and disarmament. And I'm immensely grateful to the over 5,000 peacekeepers from Indonesia and other ASEAN member states serving around the globe. Our world is stretched to the breaking point by a cascade of crises, from the worsening climate emergency and escalating wars and conflicts, to growing poverty, widening inequalities, and rising geopolitical tensions. I commend ASEAN and ASEAN member states for their vital role in building bridges of understanding. ASEAN has been an important factor for unity in a divided world. And we need this more than ever in a world that is increasingly multipolar and that requires strong multilateral institutions to go with it, based on equity, solidarity, and universality. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, is not only Indonesia's national motto, it is the key to forging a better future for all.
We need cooperation on all fronts. On the peace front, I commend ASEAN's constructive role in working to defuse tensions from the South China Sea to the Korean Peninsula by prioritizing dialogue and promoting respect for international law. I remain deeply concerned about the worsening political, humanitarian and human rights situation in Myanmar, including Rakhine State, and the plight of the massive number of refugees living in desperate conditions. I welcome ASEAN's principled approach to the five-point consensus, and I urge all countries to continue to seek a unified strategy towards Myanmar. I also appreciate the determined efforts of Indonesia, chair of the ASEAN, to engage all sides to the conflict in political dialogue, and I reiterate my urgent call on the military authorities of Myanmar to listen to the aspirations of its people, release all political prisoners, and open the door to the return to democratic rule. Setelah sahabat-sahabat semua menyimak, apakah Anda atau sahabat semua masih merasa inferior atau merasa rendah dengan bangsa lain? Di sisi lain, bangsa lain, bahkan Sekjen PBB mengagumi Indonesia dengan sistem kebinekaannya, dengan Pancasila kita. Ini momen pemilu menjadi momen penting untuk masyarakat Indonesia, bahwa kita sudah memiliki yang dunia belum miliki. Kita memiliki Pancasila, kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, dan terbukti 78 tahun menyatukan kita. Kita dalam bernegara, rakyat memiliki ruang yang sama, status yang sama, semua golongan punya status yang sama, punya harkat dan martabat sama di mata negara, punya hak dan kewajiban sama di mata negara, itu diantaranya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukan alat untuk memecah belah, tapi perbedaan adalah untuk melakukan harmoni kehidupan yang akan lebih indah dan lebih memajukan semua kelompok dan golongan. Artinya, sekali lagi saya berharap kepada masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kita memiliki hal yang dunia belum miliki, kita memiliki hal yang hari ini akan menjadi teladan dunia, yang hari ini akan diikuti oleh seluruh dunia. Bagaimana kemudian menata dunia yang damai, dunia yang penuh dengan cinta kasih, dunia yang penuh dengan gotong royong, dunia yang penuh dengan saling support antar bangsa dan antar negara. Kita harus bersyukur. Sekali lagi, kita harus bahagia, kita harus bersyukur. Karena kita sudah 78 tahun bisa menyatukan dalam keragaman, bersatu dalam keanekaragaman, bersatu dalam ribuan suku bangsa, bersatu dalam ribuan bahasa, yaitu Indonesia. Sekali lagi, mari kita sama-sama rawat bangsa kita. Rawat keragaman kita, rawat kebinekaan kita. Apalagi di momen pemilu, pilih pemimpin yang punya komitmen untuk menjaga keutuhan kita. Rekam jejak penting dilihat. Siapa yang pernah berteman dengan kelompok-kelompok pemecah belah bangsa, kelompok-kelompok yang mencoba untuk mengganti Pancasila, kelompok-kelompok yang berupaya untuk membangun khilafah di negeri ini, atau negara Islam di negeri ini, jangan pilih. Ini momentum rakyat Indonesia untuk konsisten menjaga dan mengawal kebinekaan, untuk konsisten dan menjaga keberlangsungan kita berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman. Jadi perbedaan adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Perbedaan adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita rawat bersama. Pilih pemimpin yang punya rekam jejak, tidak pernah berafiliasi atau bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang anti Pancasila, kelompok-kelompok yang menghendaki negara khilafah, kelompok-kelompok yang menghendaki perubahan kebinekaan. Baik perorangan maupun lembaga, jangan sampai diberi ruang, ini membahayakan. Kita hari ini menjadi contoh dunia,
Jangan sampai dunia pun menjadi gimana Indonesia dicontoh kok malah berubah. Abadi dijaga NKRI, saya Basro Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.